Shalom semuanya. Selamat hari Natal, sekiranya damai Natal menyertai kita semua. Dan sebelum kita memulai acara kita, saya akan membawakan satu buah lagu dengan judul Kehadiran. Terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tak terselami kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Berikan kemuliaan buat Tuhan Bapak Ibu. Yes. Lagu pujian yang sangat memberkati, penyertaan Tuhan sempurna dan rancangan penuh damai.
Shalom Bapak Ibu terkasih. Saya menyapa kita semua sebelah sini dulu. Shalom Bapak Ibu terkasih. Coba lambaikan tangannya, lihat kiri kanannya, katakan shalom. Shalom. Sebelah sini. Shalom Bapak Ibu terkasih. Lambaikan tangannya, lihat kiri kananmu saudara. Coba kita bangkit berdiri saudara. Bangkit berdiri semua. Saya mengajak kita bangkit berdiri semua. Yang di atas juga saya menyapa kita anak-anak Tuhan. Coba kita berikan salam kita yang terbaik. Selamat Natal dengan salam sehat di kiri kanan kita. Senyum yang terbaik Bapak Ibu ya. Selamat hari Natal semua. Tuhan Yesus memberkati. Sarangeo. Iya. Kita mau sembah Tuhan hari ini. Ada yang tahu nggak saudara hari ini hari apa? Hari Jumat. Hari apa lagi saudara? Hari Natal. Kita tetap berdiri ya Bapak Ibu. Kita mau berpesta dalam Tuhan hari ini. Kalau orang dunia bisa pesta, masa kita nggak mau pesta? Amin. Amin. Sekalipun Natal kita tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelum. Ini Natal kali pertama seumur hidup saya. Selama saya ada di tempat ini. Natal yang paling berbeda. Tanpa hiruk pikuk Natal. Tanpa gaba-gaba yang terlalu heboh. Tanpa persiapan, tanpa baju baru saudara ya. Ini masih baju-baju profetik yang lama. Biasanya tiap tahun profetik, ayo kita kasih baju baru kita supaya kita beri yang terbaik buat Natal. Tapi tahun ini saudara tidak perlu yang baru. Yang perlu yang baru adalah hati kita semua. Amin. Amin. Kita mau berpesta. Kita mau berpesta untuk Tuhan hari ini saudara. Yang siap berpesta, coba sekali lagi lambaikan tangannya. Yeay. Kita mau naikkan ucapan syukur kita dalam Tuhan. Kita mau gerak-gerak sebentar sebelum kita menyembah Tuhan lebih lagi. Yes. Kita pemanasan dulu ya Bapak Ibu ya. Pemanasan supaya ketika kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan. Amin. Yes. Dengan semangat Bapak Ibu. Come on say,
yang baru datang lagi, coba salam lagi, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Dalam hadirat Tuhan saya ajak kita duduk kembali Bapak Ibu. Kita masih mau menyembah Tuhan lebih lagi. Tadi itu masih cuma pemanasan. Biar kita panas saudara ya, amin. Sekalipun panas, tapi tidak mengurangi kita untuk menyembah Tuhan, amin. Amin. Sebelum kita menyembah Tuhan lebih lagi Bapak Ibu, saya ajak kita melihat ke belakang. Tema kita di tahun ini, tepat di mana hampir kurang lebih 1 tahun Corona bertamu di bumi. Dan Corona bertamu di pulau kita di bulan Maret. Dan hari ini Corona juga masih tetap bertamu. Dan kita diwajibkan untuk tetap bersahabat dengan Corona. Tetapi lihat saudara, penyertaan Tuhan sempurna seperti pujian kita di awal tadi. Saya mau ajak kita lihat di belakang kita Bapak Ibu. Tema kita tahun ini, penyertaannya membawa kemenangan. Kita coba buka, multimedia coba tayangkan Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita sama-sama mau baca, kita mau buat iblis malu hari ini. Kita mau buat Corona malu hari ini. Karena iman saya dan saudara. Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1, ya. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin saudara. Amin. Hidupkan ini supaya tahun depan kemenangan demi kemenangan mengikuti jalan saudara. Ingat saudara, berkat, anugerah, kesehatan, kelimpahan itu mengikuti di belakang kita. Di depan kita Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Hari ini kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau buat iblis malu hari ini. Saya percaya kita datang dan kita pulang berbeda. Amin saudara. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami bebaskan Roh-Mu bekerja. Kami bebaskan Roh-Mu bekerja Tuhan. Bertahtalah lewat puji sembah kami pagi ini. Kami ingin mencium kaki Tuhan. Kami ingin merasakan makna Natal yang sesungguhnya, di mana Tuhan menanti-nantikan kami, di mana Tuhan menyambut kami di surga hari ini, dan malaikat bersorak-sorai mendengarkan ucapan syukur kami, pujian kami. Oh, oh Yesus, oh Yesus. Roh Kudus hadir di sini Tuhan. Roh Kudus menyapa kita semua. Bertatalah Tuhan.
surga. Kerajaan-Mu datanglah Tuhan. Kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kau baik Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Rancangan-Mu penuh damai. Berdaulat Kau Tuhan. Beracara Kau Tuhan. Bajak hati kami Tuhan. Bajak hati kami dengan Roh-Mu. Iranamaya Sandarabo. Glory, glory. Mari jemaat Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan dengan imanmu pagi hari ini. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Yes. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya. Berikan tolak-tolak yang meriah buat Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Come on, say glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam mana? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Come on, say glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, oh. Glory,
dibuka. Siap? Sudah naik semua pancinya? Tunggu ya saudara ya. Udah naik semua saudara? Siap-siap kita deklarasikan ya. 1, 2, 3. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Yesus aja sekarang. Roh Kudus, turunlah. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Yesus aja sekarang raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari saya lagi. Saya lebih dari kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Berikan tanda-tanda yang meriah buat Tuhan. Jemaat GKB GIC benar-benar gokil. Yeay. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Saatnya kita menyalakan lilin-lilin kita di depan. Yang dalam hal ini seperti rutinitas yang tidak biasa juga saudara. Kita datang ke sini gak dibagikan lilin. Karena kenapa saudara? Hanya di depan aja ada lilin. Karena tahukah saudara, lilin yang sesungguhnya itu saya dan saudara. Jadi bukan lilin yang kita lihat yang kita bakar, jemaat Tuhan, tetapi lilin yang kita bakar adalah diri kita di dalam Tuhan. Amin. Sembari prosesi penyalaan lilin akan dilaksanakan saudara, akan kita lakukan. Kita mendengarkan pujian Malam Kudus dari Ibu Ina Clay dan Clay. Nanti lilin akan dinyalakan dan saya akan panggil beberapa orang yang mewakili kita untuk dapat menyalakan lilin di depan. Sambil kita semua jemaat Tuhan yang hadir hari ini, kita membakar lilin kita, diri kita sendiri. Holy night. Is calm, all is bright. Your virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in
Pendeta Oce Bangun, dan kami undang ke depan juga pengurus gereja yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Amabili Gule. Berikutnya yang mewakili jemaat Tuhan yang dalam hal ini oleh Ibu Ina Arman Halawa, dan yang mewakili Komsel kami minta kesediaan dari Dr. Eristan. Yang mewakili Diakonia kami minta kesediaan Bapak Ama Afriel Tafenae. Yang mewakili Profetik Ibu Ina Karen Hulu. Yang mewakili Sekolah Minggu kami minta Ibu Ina Yola Zebua. Yang mewakili anak-anak kami Sekolah Minggu kami minta kesediaan dari anak kami Eleora Nazara. Sembari lilin dapat dinyalakan oleh Bapak Gembala, dan nanti Bapak Gembala akan memberikan kepada Ibu Ina Arman untuk bisa menyalakan setiap lilin-lilin di depan ini. Dan setiap kita jemaat Tuhan, kita berdiri, itu tandanya kita juga membakar diri kita di dalam Tuhan. Cek. Seorang putra telah lahir bagi kita. Seorang anak telah ada di dalam dunia. Namanya disebutkan sebagai penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Biarlah kiranya hari ini kita mengerti bahwa Dia sudah ada di dalam kita. Amin. Kudus sunyi senyap. Sama-sama. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap
Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Semua lilin sudah dinyalakan. Itu tandanya terhitung lilin dinyalakan dan kita juga tetap menjadi terang dunia. Amin Bapak Ibu. Amin. Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita tetap Bapak Ibu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan. Kami terbajak oleh kebenaran firman-Mu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari jemaat Tuhan kita ulangi pujian ini dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
Segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Bersukacita kami karena Engkau luar biasa. Saat ini kami mau dengar sabda-Mu. Biar kiranya kami hari ini menerima kebenaran di dalam diri kami. Kami bersukacita dan kami bangkit. Kami mendapatkan sesuatu yang baru, pewahyuan baru, penguatan baru, semangat yang baru. Urapi hamba-Mu hari ini, dan biarlah firman-Mu meneguhkan kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Luar biasa, kembali tanpa terasa kita sudah Natal lagi. Tapi memang khusus tahun ini kita bersama-sama merayakannya dengan cara yang sangat sederhana. Dari panitia Natal Oikumene pun untuk khusus kita di Kota Gunung Sitoli juga akan dilaksanakan dengan cara yang sangat sederhana. Saya dengar yang diundang hanya 1 orang saja per 1 denominasi gereja, per 1 gereja maksud saya, gereja lokalnya. Dan saya belum tahu bagaimana pengaturan ke depannya. Karena memang kita ini adalah pulau yang Kristiani, jadi pulau Kristen. Memang kita sebenarnya sangat bersukacita kalau kita merayakan Natal. Kita tahu itu pasti. Ada paduan suara, ada hiruk pikuk yang luar biasa seperti tahun-tahun yang lalu. Tapi tahun ini biarlah kita menyadari, kita perlu mengerti satu hal, bahwa dalam merayakan Natal tidak lagi suasana yang begitu hiruk pikuk, gebiarnya begitu besar, tapi kita bisa harus merasakan lebih lagi kehadiran Tuhan di dalam hidup kita tanpa suasana yang wah yang kita bisa rasakan pada tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Saudara, tinggal hitungan hari lagi kita akan menyelesaikan tahun ini. Dan seluruh dunia mengalami sebuah pandemik yang namanya COVID-19. Dan setiap orang pasti, saudara-saudaraku, dalam mengalami atau merasakan pengaruh atau akibat dari pandemik ini. Semua orang. Saya sendiri dalam 1 tahun praktis dari mulai Januari sampai hari ini, saya tidak keluar nias 1 kali pun. Walaupun biasanya kalau saya biasa 1 tahun itu 3-4 kali pasti keluar. Ya, itu udah minimal. Sering lagi sampai 7-8 kali karena pelayanan kita ada di Medan. Sekalian saya menemui orang tua saya yang sudah usia lanjut di Medan. Tetapi untuk tahun ini memang betul-betul seperti diberikan sabat begitu ya kepada saya. Kepada banyak orang juga saya yakin tuh tidak melakukan terlalu banyak kegiatan. Tetapi saya bersyukur sekali dalam masa-masa 1 tahun ini, saudara-saudaraku. Tuhan membawa saya apa yang disebut dengan mengupgrade diri di dalam perenungan firman. Begitu banyak kegiatan yang selama di dalam tahun-tahun yang lalu, contohnya banyak sekali yang harus dan mungkin saja kadang-kadang menyita berbagai pikiran, perasaan dan banyak hal. Dan tahun ini saya bisa lebih banyak lagi merenungkan firman, mendengarkan khotbah-khotbah, merenungkan kebenaran, dan saya bisa menuliskan dan memberikan sebuah pelajaran-pelajaran bagi saya sendiri dalam saya mengajari diri saya. Tetapi saya juga menyadari bahwa betapa banyaknya kita yang cemas, yang takut dalam tahun ini. Saya tidak bisa pungkiri bahwa ada juga sampai detik ini pun banyak orang yang masih dicekam ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan karena ketidakpastian akan tahun depan bagaimana. Tidak sedikit gara-gara COVID ini
nyawa melayang tidak sedikit. Dari nakes saja ya, tenaga kesehatan saja, begitu banyak. Teman kami pendeta baru saja kurang lebih sebulan yang lalu paling lama ya. Teman baik di Pekanbaru. Belum lagi yang lain-lain yang saya dengar. Dan banyak orang memang menjadikan itu menjadi sebuah takut kita. Tapi saya mau beritahu pada saudara, dengar baik. Bahwa sebenarnya iblislah yang senantiasa merancangkan bagaimana kita menjadi manusia yang akan ketakutan dalam banyak hal. Iblislah. Maka lewat tema tahun ini yang saya ambil sama dengan tema Natal Sinode Gereja Kristen Baitani seluruh Indonesia. Saya percaya bahwa dari pengurus sinode yang ada sudah memikirkan kenapa tema ini ada. Dan hari ini kita akan belajar dari tema ini, saudara-saudaraku. Perlu kita catat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa jauh sebelum Yesus datang, jauh sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan datang. Sudah dinubuatkan sebagai pembebas, penyelamat, penuntun, penolong, pemelihara bagi kehidupan kita. Kapan itu, Pak? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan sudah merancangkan bagaimana manusia harus kembali kepadanya. Sudah dirancangkannya. Bagaimana kita tahu? Saudara-saudara, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal 3. Dan semuanya menjadi kacau. Perempuan mendapat kutuk sakit bersalin. Laki-laki mendapat kutuk susah payah mencari makanan. Tanah kena kutuk juga. Dan mereka terbuang dari Taman Eden, terbuang dari hadirat Tuhan. Tetapi pada Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Tuhan menjanjikan sesuatu yang besar. Karena apa? Iblis menggoda Hawa lalu jatuh dan Adam pun jatuh. Tetapi Tuhan berkata begini, ayat 15. Aku, kata Tuhan, akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau di situ kepada iblis, si ular itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, maksudnya keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Maksudnya iblis itu. Dan iblis, engkau, kata Tuhan, akan meremukkan tumitnya. Ini sebuah pesan penting bahwa suatu hari kelak nanti ada keturunan yang lahir dari perempuan, namanya perempuan, yang lahir dari perempuan itu, bahwa nanti keturunan itu akan menghancurkan kekuatan si jahat, menghancurkan iblis itu. Tapi keturunan itu akan diremukkan tumitnya. Kata diremukkan tumitnya artinya mengalami penderitaan. Jadi siapakah itu dari keturunan perempuan itu? Itu menunjuk nanti kepada Yesus. Jadi memang dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah punya rencana untuk mengembalikan manusia yang jatuh itu kembali kepadanya. Kejadian 3 ayat 21, ayat 21-nya. Pada saat manusia, mereka mengambil daun pohon ara, membuat cawat menutupi ketelanjangannya. Berapa lama letahan itu? Tapi Tuhan berkata lewat ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan membuat pakaian
pakaian dari kulit binatang. Ini harus kita mengerti bahwa waktu dikatakan membuat pakaian dari kulit binatang, artinya darah harus tertumpah. Binatang itu harus mati untuk menutupi ketelanjangan manusia itu. Ada sebuah pesan nanti bahwa ada seorang yang harus mati, darahnya harus tertumpah untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Saudara-saudara, itu janji Tuhan yang luar biasa. Dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu kapan harinya keturunan perempuan itu akan datang ke dalam dunia. Dinanti-nantikan dari zaman ke zaman. Lalu Tuhan membuat skenario yang sangat manis sekali. Apa skenario itu? Tuhan mulai menyusun satu persatu, keturunan demi keturunan mulai. Lalu didapatinya lah Nuh. Air bah turun, dihancurkannya semuanya manusia dan semua yang ada di bumi kecuali yang ada di dalam bahtera. Dan kemudian dari keturunan Nuh inilah muncul seorang bernama Abraham. Abram dipanggil Tuhan keluar dari tanah Ur Kasdim, daerah nenek moyangnya. Dibawa Tuhan ke suatu tanah yang dijanjikan. Abram tidak tahu tanah itu mana, tapi dia taat. Akhirnya sampailah di tanah Kanaan. Dari situ Tuhan berjanji bahwa kau akan punya keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Walaupun dia belum punya anak, tapi dia percaya dan jadilah itu menjadi sebuah kebenaran bagi Tuhan. Lahirlah Ishak. Terus rentetan itu terus. Lahir Esau dan Yakub. Kemudian Tuhan memilih Yakub bukan Esau. Dari Yakub lahir 12 orang keturunannya. Dan Yakub berganti nama. Dari Yakub si penipu diganti Tuhan menjadi Israel. El ada unsur Tuhan. Israel artinya pangeran Allah. Dari penipu Yakub itu menjadi pangeran Allah. Lalu dari 12 anak-anak Yakub itulah 12 suku. Dipilih oleh Tuhan dari 12 suku itu satu suku namanya suku Yehuda. Dari suku Yehuda muncul raja-raja dan akhirnya sampailah kepada Daud. Dari Daud terus. Saudara-saudara, saat Raja Ahaz, Raja Yehuda memerintah, dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Oh, dalam posisi jahat itu Tuhan menghukum orang Israel, lalu membuat mereka dibuang ke bangsa Asyur. Mereka dibawa ke tempat pembuangan di sana. Di sana mereka mengerang. Orang Israel berseru, Tuhan kenapa? Maka dalam masa penghukuman Tuhan itu pula lah seorang nabi bernama Nabi Yesaya menubuatkan bahwa akan ada nantinya. Mereka menunggu-nunggu, manusia menanti-nanti. Siapa? Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebuah perkataan Tuhan berkata begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang anak perempuan muda mengandung. Perhatikan baik-baik. Pesan tadi bahwa keturunanmu dan keturunan perempuan ini kata Tuhan. Dan Tuhan mulai memberikan terang benderang lagi. Sebuah pernyataan kepastian kepada umatnya bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan satu pertanda. Seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia akan dinamakan, dia itu Immanuel. Lalu kemudian Yesaya 9 ayat yang kelima.
Pesan itu datang lagi. Ini dalam masa-masa pembuangan, ini dalam masa-masa tekanan begitu berat bangsa Israel. Tuhan berkata lagi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Berarti nanti anak yang dikatakan perempuan itu, turunan perempuan itu adalah seorang laki-laki. Makanya jangan pernah mendengar ada yang bilang ratu surga. Enggak ada ratu surga. Laki-laki yang turun ke dunia ini, bukan perempuan. Apalagi 7 bidadari. Mana ada 7 bidadari? Bodoh-bodoh. Enggak ada itu. Seorang putra akan lahir. Putra. Tapi yang ajaibnya, dengar, lihat ayat ini. Lihat Yesaya 9 ini. Lihat, perhatikan baik-baik ayat yang kelima ini. Seorang putra lahir. Perhatikan kata telah lahir. Sudah lahir? Sudah lahir? Belum. Tapi kenapa Tuhan katakan telah lahir? Allah kita itu selalu begitu. Dia kalau menyampaikan sesuatu itu menyatakan kepastian. Telah. Yakin. Makanya coba ya. Dalam 1 Petrus bilang begini. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sudah sembuh? Hah? Masih pilek kan? Ya kan? Sudah sembuh? Belum. Itu yang dibilang iman itu di situ. Kamu telah sembuh. Lalu kita bilang, mana sembuh boleh? Mana mungkin? Nah, tak jadi. Allah kita itu kerjanya menyampaikan seperti kata telah ini, dia sudah selesaikan. Tinggal kita yang mengaminkan. Amin saudara-saudaraku. Telah sembuh. Anda harus bilang sudah sembuh, amin. Jangan bilang mana pula telah sembuh, tengoklah ya yang sebelah. Iman Anda gak jalan begitu. Seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan bagi kita. Nah, yang ini yang luar biasanya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dinamakan dia itu, disebutkan orang penasihat ajaib. Loh, penasihat ajaib lahir ke dunia. Ditambah lagi dikatakan Allah yang perkasa. Berarti dia Tuhan. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia itu Tuhan Allah. Lahir ke dunia. Lahirnya bagaimana? Ya sama seperti manusia lahir. Cuman dicari Tuhan. Siapa perempuan muda itu, ya kan? Dicari siapa? Tempatnya Allah perkasa itu ada dalam janinnya si perempuan itu. Dicari perempuan itu. Dicarilah orang karo. Enggak terpakai. Dicari lagi perempuan Batak. Masya Allah, astagfirullah. Kenapa? Terlalu hitam, saudara-saudaraku. Dicari lagi perempuan Nias. Parah juga karena malu-malu kuciang, saudara-saudara. Enggak ada yang pas. Tapi karena ini pertanyaan orang, kenapa perempuan itu Maria dan dia berasal di Israel? Jawabannya, karena memang bangsa Israel bangsa pilihan Tuhan. Mohon maaf ya, kita suku Nias bukan pilihan Tuhan sebenarnya. Muka-muka kita ini aja kayaknya cantik-cantik, tapi nggak dipilih Tuhan sebenarnya. Mohon maaf saja. Iya kan? Orang Batak apalagi sama itu nggak dipilih Tuhan itu, saudara-saudara. Tapi kenapa kita bisa menjadi umat pilihan? Semua karena Kristus yang menebus kita. Amin, saudara-saudaraku.
Kasih karunia yang besar. Israel karena sudah dipilih oleh Tuhan sebagai bangsa pilihan, maka Maria dipilih oleh Tuhan dalam kasih karunia yang besar padanya. Jadi waktu, dengar baik, waktu Allah yang perkasa itu ada di dalam rahim si Maria, itu artinya Allah yang perkasa itu bukan hasil hubungan suami istri. Halo? Kalau hasil hubungan suami istri, itu bukan Allah yang perkasa. Allah beleng-beleng itu. Allah yang perkasa lahir, ada dia terlebih dahulu janinnya, dikandung di dalam ada rahimnya Maria, itu yang disebutkan Alkitab dikandung oleh Roh Kudus, bukan hasil hubungan suami istri. Atau dalam bahasa Alkitab Yohanes 1, itu yang dikatakan firman yang menjadi daging. Bahasa Al-Quran ini bilang kalimatullah, firman Allah. Kalimatullah itu ada di dalam. Jadi artinya Allah yang perkasa mau datang ke dunia, dia pinjam rahimnya si Maria. Tentunya sangatlah bersuka cita, bukan? Seorang perempuan muda yang dipilih begitu luar biasa bisa melahirkan sang juru selamat itu. Hebat sekali. Lalu ada pertanyaan, kalau begitu Pak, Allah perkasa terus jadi menjelma jadi manusia, berarti bagaimana dia itu Pak? Jadi manusia dia lah ya. Ini dia nih. Waktu Allah yang perkasa ada dalam janin Maria, lalu kemudian lahir, Yesus yang lahir itu, dia punya dua. Di dalam dirinya itu, di dalam kepribadiannya ada dua unsur penting. Satu, dia namanya manusia 100%. Dan yang kedua, Allah 100%. Tidak bercampur. Wih, hebat ya. Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau orang seberang sana bilang, masa Tuhannya mati? Tuhan. Kalau Tuhan itu katanya kan luar biasa, masa mati? Dia bodoh. Yang mati itu bukan Tuhannya, yang mati itu kemanusiaannya. Nangkap saudara-saudaraku? Jadi waktu Allah yang perkasa lahir, bayangin saudara-saudaraku ya, kitab Yesaya itu masih nubuatan. Itu kalau kitab Yesaya itu kurang lebih abad yang dia hidup itu abad yang ke-8 sebelum Masehi. Abad ke-8 itu ya 700 ke 750 tahun sebelum Yesus datang. Bayangkan 700-750 tahun sebelum Yesus datang sudah disampaikan Yesaya. Telah pasti dia Immanuel, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Maka waktu dia lahir, dengarkan saya baik-baik saudara-saudaraku, Tuhan itu betul-betul luar biasa. Waktu dia lahir, yang bersorak-sorai pertama sekali itu, yang dipanggil Tuhan, berita sudah lahir. Siapa yang disampaikan Tuhan pertama sekali berita itu? Kepada siapa? Kepada gembala di padang. Pada zaman itu, gembala itu menurut stratanya secara sosial, nggak ada apa-apanya itu. Rendahan. Bisa nggak Anda bayangkan dalam gelap malam, tiba-tiba sinar yang begitu terang datang? Apakah mereka pasti ketakutan semua itu pasti. Karena gelap di padang. Dan berita itu sampai. Dan seharusnya setiap orang yang mengerti apa yang saya sampaikan ini,
bahwa Yesus adalah Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai, Immanuel. Anda harusnya di dalam diri Anda gak perlu gentar ngadapin hidup ini. Ngerti gak saudara-saudaraku? Halo? Kenapa engkau gentar ngadapin hidup ini? Kenapa engkau menjadi manusia yang begitu sangat ketakutan? Jawabannya, karena engkau lebih percaya dengan ilmu kesehatanmu, dengan ilmu matematika-matikamu, dengan ilmu antropologimu, dengan ilmu ekonomimu, lebih pandai, lebih mampu engkau mengerti itu daripada mengerti bahwa Dia adalah Allah yang perkasa, Raja damai, Bapa kekal ada di dalam dirimu. Jadi saya punya sebuah keyakinan begini. Corona. Iya, datang dia. Nggak diundang. Iya, apa boleh buat? Datang pula dia. Lalu bagaimana kita? Ikuti protokol kesehatan dengan benar. Tapi bukan berarti akhirnya kau ketakutan. Amin. Sehingga ketika bertemu kawan pun, apapun, udah ketakutan. Akhirnya berkurung di rumah, saja di rumah. Yang membuat aku marah, nah itu 2 bulan yang lalu kan sudah saya bilang itu. Yang membuat aku marah betul sebenarnya. Ini saya ulangi nih 2 bulan apa 3 bulan lalu, saya udah lupa saya khotbah saya. Katanya kalau ke gereja ada corona, tapi kalau ke pesta tidak ada corona. Astagfirullah, Masya Allah. Enggak habis pikir aku. Itu berarti Anda sudah menganggap bahwa Tuhan itu tidak hadir lagi dalam hidup saudara. Dengar baik. Saya dengar nih, saya kan suka cek di Google nih. Ini kapan ya? Udah ditemukan lagi katanya sekarang. Virus corona gelombang 2 yang lebih ganas lagi. Dan katanya di Inggris sudah ditemukan. Aduh, waktu saya baca itu. Makanya kadang-kadang kita ini lebih bagus tutup HP ya. Lebih bagus, kalau menurut saya juga ya mungkin lebih baik HP kita kembali ke zaman Belanda dulu. Ya kan? Kalau sekarang ada 4G, 5G, mungkin kita jangankan 4G, 4G saja, 4G. Hanya bisa telepon-telepon. Kan ada dari 4G, telepon-telepon baru 2G pakai SMS. Ah udahlah yang 2G aja udah cukup lah. Gak usah pakai 3G, 4G, apalagi sudah siap-siap lagi sekarang 5G. Aku khawatir kita ini mati bukan karena corona, tapi mati karena ketakutan akan corona. Sekali lagi saya sampaikan bukan berarti mengecilkan tanggung jawab kita. Amin ya saudara. Saya sudah selalu bilang tanggung jawab kita harus jaga dengan protokol kesehatan. Tapi ada kawan kami meninggal. Meninggal kenapa? Depresi karena corona. Begitu dibilang dia kena gitu, dia langsung drop. Padahal semakin kita depresi, imunitas tubuh makin turun, habislah kita. Harusnya walaupun kita kena, kita masih harus berkata, kita bisa berkata bahwa Allah yang perkasa, Raja damai, penasihat ajaib, Immanuel ada dalam diriku. Amin saudara-saudaraku. Oke, oleh karena itu memasuki tahun depan, tema ini mari kita lihat. Kita akan akhiri, saya akan akhiri. Kita lihat Yesaya 41 ini ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Ada beberapa hal penting untuk memasuki tahun depan. Halo, ada beberapa hal penting. 1. Kalau baca Yesaya 41 ayat 10 ini, katanya apa? Bei atau ami. Kalau nggak mengerti lagi bahasa itu udah nggak tahu lagi aku. Bei atau ami, bei atau, jangan takut. Kita belum lagi melewati tahun 2020, sudah ketakutan duluan memasuki 2021. Dengarkan saya. Dengar ya.
salah satu senjata iblis hari-hari ini adalah apa yang disebut dengan intimidasi. Intimidasi iblis itulah yang membuat kita takut. Jangan Anda menjadi orang yang ketakutan dalam menghadapi banyak hal. Ketakutan adalah salah satu musuh terbesar dalam kita menjalani hidup. Bagaimanapun keadaanmu hari ini, untuk tahun depan jangan takut. Halo? Ketakutan itu tidak datang dari Tuhan. Kalau Anda baca 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7 bilang Allah tidak memberikan roh ketakutan, tapi kekuatan. Roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi Anda nggak perlu ketakutan itu mengerikan. Lalu ada bertanya, jadi bagaimana cara melawan ketakutan, Pak? Apakah diusir-usir terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus? Saya ambil satu contoh yang sangat penting dalam menghadapi ketakutan. Dalam 1 Samuel 30, kalau Anda baca kisah itu, saat Ziklag terbakar, waktu itu semua orang, keluarga mereka daripada Daud dan teman-temannya semuanya, anak buahnya itu sudah ditawan oleh musuh. Dan karena sudah ditawan, mereka menangis sejadi-jadinya. Pada saat mereka nangis, mereka berencana akan melontari Daud dengan batu. Karena mereka pedih rasanya. Daud sangat terjepit, ayat yang ke-6 pada pasal 30 itu. Daud sangat terjepit. Kenapa dia terjepit? Karena dia sebagai seorang pemimpin, dia harus bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Padahal istrinya pun dan anaknya pun ditawan juga. Tapi karena dia pemimpin, dia sangat terjepit. Dan dia ketakutan. Jangan bilang tidak ketakutan, takut. Tapi ayat yang ke-6 B bilang, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi perlu setiap hari, halo, setiap hari ketika kau bangun pagi, engkau berjalan melangkah keluar, kuatkan kepercayaan dengan cara ucapkan saja, di dalam diriku ada Bapa yang kekal. Di dalam diriku ada penasehat yang ajaib. Di dalam diriku ada Raja Damai, Immanuel. Ucapkan itu. Kuatkan kepercayaan, kuatkan. Engkau yang bisa menguatkan kepercayaanmu. Bukan orang lain yang terus menerus mengingatkan kau. Menelepon, meng-SMS. Habis pulsa orang gara-gara kau. Kau sendiri harus bisa. Bapak Ibu, Anda harus mulai berpikir. Menguatkan kepercayaan Anda sendiri. Mulai Anda memperkatakan kepada diri Anda bagaimana Anda itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Anda harus mengerjakan, terus memperkatakan dalam diri Anda. Kalau seandainya pun kita, contoh nih, sudah kita jaga protokoler yang begitu rupa, tapi kita kena juga. Menurut saya sudah katakan itu kedaulatan Tuhan. Kita tidak bisa lagi, itu sudah kedaulatan Tuhan pada kita. Tetapi dengan sebuah keyakinan yang pasti, Tuhan pasti menyembuhkan saya. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kendali Tuhan. Itu pula saya punya iman selalu. Tidak mungkin, pasti ada dalam kendalinya Tuhan. Makanya kita tidak perlu takut ngadapin hari esok. Yang kedua, jangan bimbang. Halo? Ngadapi tahun depan, jangan bimbang. Bimbang itu artinya apa? Tidak memiliki ketetapan hati. Kadang yakin, kadang khawatir, kadang bersemangat, kadang lemah, kadang loyo, kadang tak berdaya, kadang enggak ada yang yakin dalam dirinya. Bimbang. Ingat baik-baik. Kalau Anda tidak bimbang, dengar, ketidakbimbangan akan menghasilkan jawaban doa yang luar biasa. Ketidakbimbangan Anda. Tapi kalau Anda bimbang, nggak bisa, saudara-saudara. Nggak bisa.
Makanya kalau ada orang sebentar ke Tuhan, sebentar dengar lagi dukun sana lagi, sebentar lagi ingat Pak Pendeta bangun, sebentar ingat Ina Afiso di sana lagi, sebentar lagi ingat gereja, sebentar ama Gabula Dada lagi, bimbang. Yang kayak gitu, sudahlah, terimalah nasibmu nanti. Markus 11 ayat 23 bilang begini. Markus 11 ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan pindah, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka apa katanya? Hal itu akan terjadi. Saya sedang menantang Anda hari ini menggunakan iman Anda. Naikkan, bangkitkan, jangan bimbang. Kalaupun nanti terjadi bagaimanapun itu sudah kendali Tuhan. Sudah kedaulatan Tuhan itu. Tapi kalau soal mati, dengarkan saya baik-baik. Soal mati, semua kita pasti mati. Tapi yang lucunya memang kadang-kadang kulihat begini. Orang yang berani mati, nggak mati-mati. Tapi orang yang takut mati, matilah itu. Betul apa tidak? Iya. Sudah kulihat itu. Pelayanan berani mati, maju terus. Ada satu yang ketakutan, ada setan di sana, ada setan di sini, di kecamatan sana, ada behu di sana, ada behu di sini. Justru dia yang diserang behu. Tapi ada orang yang berani mati. Mana? Tuhan menyertai, ayo melayani, ayo gini. Sehat-sehat dia sampai hari ini. Anda bisa lihat itu. Itu yang kata Tuhan. Dalam kitab Ayub pun dikatakan, apa yang kutakutkan, itu yang akan jadi padaku. Jadi Anda harus lawan itu. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Anda catat-catat semua ya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan jangan sekali-kali dia bimbang. Sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian katanya tidak akan menerima sesuatu apapun dari Tuhan. Dan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Betul nggak saudara-saudara? Coba jujur. Kalau ada laki-laki di sini yang mendua hati, tenang nggak? Hah? Wanita di sini yang mendua hati, tenang nggak? Kalau ada yang tenang, dia punya selingkuhan di luar sana, tenang dia. Itu betul-betul mukjizat itu saudara-saudaraku. Ajaib itu. Apalagi kalau dia buka cabang di mana-mana pula lagi. Teluk Dalam ada cabangnya. Lahewa ada cabangnya. Ya kan? Setiap kabupaten kota ada cabangnya. Nias Utara ada cabang satu. Nias Barat ada satu lagi. Kabupaten Nias Induk satu. Sesuai dengan pilkada katanya saudara-saudaraku. Nias Utara ada juga satu. Dan Kota Gunung Stoli praktis istrinya satu. Jadi bukan cabang. Anda pikir bisa enak hidupnya itu? Enggak enak saudara-saudara, enggak enak. Gak usah jauh-jauh. Kalau HP-mu saja Bapak, HP-mu tak bisa lagi dipegang istrimu. Kau kunci rapat. Nguncinya itu pakai dua lagi. Satu apa? Pakai wajah. Satu lagi pakai jempol lagi. Satu lagi pakai apa lagi? Pakai angka lagi. 3 penjaga kau bikin di handphonemu itu. Tembus yang pertama, kenapa tembus? Karena kalau kau tidur, istrimu kasihkan gini kepala. Terbuka dia, ya kan? Lalu tangan bisa diambil jempolnya. Tapi yang ketiga, kan nggak mungkin dikorek kepala suaminya kan, angkanya kan? Nggak bisa. Oh saudara-saudaraku, saya kasih tahu padamu. Yang melakukan begitu, dengar baik, tidak bisa tenang hidupnya. Percayalah. Saya selalu berkata kepada diri saya, sepandai-pandainya pun ditutupin bangkai itu, disembunyikan dimanapun, pasti tercium juga. Enggak akan pernah tenang hidupmu, mencoba menutupi semuanya. Makanya kalau begitu, dengan Tuhan juga begitu. Kau mendua hati. Mendua hati maksudnya apa? Hari ini kau cari Tuhan. Besok kau cari dukun. Hari ini kau cari pendeta.
Besok kau cari lagi orang pintar. Kenapa kau cari orang pintar? Karena engkau bodoh. Dia pintar. Tapi kalau dilihat dari strata kesarjanaan, engkau S1, dia tamat SD pun tidak. Kan nggak tahu lagi saya bagaimana itu. Ingat ya saudara, Allah kita Allah yang cemburu. Amin. Jadi tahun depan jangan lagi kau mendua-dua hati. Lurus saja, setia aja kau sama Tuhan. Sungguh-sungguh saja. Apapun yang terjadi, terjadilah. Bagaimanapun keadaannya, maju saja dalam Tuhan. Santai saja engkau. Begini kata orang, begini mulut orang, begini. Jangan kau ladeni. Jalan saja, lurus saja, lurus. Diejek orang kau, dibikinnya di Facebook. Nampak kali, memang perempuan zaman sekarang ya, sok-sok rohani. Sok-sok bawa Alkitab, begini-begini. Langsung kau merasa, tadi kan aku yang bawa Alkitab ya. Pasti aku maksudnya ini. Kau bodoh, gila kau, gila. Bodoh kau, jangan mau ikut dengan semuanya permainan orang. Tenang saja. Kalau kau tengok begitu, tidak perlu kau balas. Tidak perlu, tenang santai saja sambil kau tertawa. Kasihan. Engkau tidak perlu menjadi orang yang panas hati. Dan yang terakhir, yang ketiga. Ayatnya di dalam Yesaya 40 tadi. Katanya apa saudara-saudaraku? Aku menyertai engkau. Wih. Aku menyertai engkau kata Tuhan. Immanuel. Lalu kalau Tuhan menyertai kita bagaimana? Ayatnya dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Coba kemari dulu, siapa ini? Laki-laki dulu, Bang Syukur lu. Ya, Bang Syukur. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Kalau kita praktekkan begini, seandainya saya Tuhan. Oke, inilah kita ya, ibaratnya ini. Alkitab bilang, aku, katanya kan, akan memegang engkau dengan tangan apa? Dengan tanganku. Tanganku atau tangan kananku. Perhatikan diperjelasnya tangan kanan. Lihat. Lihat ayatnya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Saya tanya saudara, kalau kita sebagai manusia, saya percaya tidak apa namanya ini kebetulan. Mana lebih kuat biasanya, tangan kiri atau tangan kanan? Tangan kanan, tangan kanan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Kemana aku kau ikut? Jangan kau macam-macam. Nah ini dia, karena aku yang memegang. Kemana saja? Ikut kau. Makanya jangan lagi kau kedukun-dukun kau. Kau cari lagi naga bulu dede. Jangan kau cari. Aku cari, aku kata Tuhan. Dan akhirnya biasanya kalau seorang wasit di dalam pertandingan tinju, kalau sudah menjadi pemenang, apa dilakukan? Kalau dia pemenang, diangkatnya tangannya menang. Dan itulah engkau dan saya dibuat Tuhan tahun depan. Haleluya. Amin saudara-saudaraku. Tapi jangan kau lepaskan tangan Tuhan. Dipegang Tuhan. Udah kuat tangan Tuhan. Tanganmu pula lebih kuat lagi. Kau bilang lagi, jangan Tuhan. Tarik. Jangan. Sini. Akhirnya Tuhan pun capek. Balau boleh. Habislah kau di sana diterkam singa dan beruang. Ingat, yang membuat lepasnya engkau dari Tuhan bukan Tuhan. Karena kedegilanmu, pemberontakanmu, soanggar jagomu, sepanggaronmu, patentenganmu, apa lagi? Pakai bahasa apa lagi? Sok-sokanmu, apa lagi? Sobo, bukan sombong lagi, sobo. Udah hilang engnya. Bayangkan saudara-saudara. Itu Anda, sebenarnya Tuhan menyertai kanan. Dengan kuat dipegangnya kemanapun engkau pergi. Jangan kau pergi anakku, dekat saja dengan aku. Aku akan tolong. Jangan kau pergi kemana-mana. Ngapain kau ke Medan? Sini aja kau. Jangan kau kemana-mana. Tuhan akan nolong. Ngapain
Ngapain kau pergi kemana-mana? Sini, aku akan menolong engkau. Kenapa kau takut? Aku ada Bapa yang perkasa, Allah Bapa. Ini aku, jangan kau takut. Ini, bayangkan saudara-saudaraku. Bayangkan saudara-saudara. Apa yang kau takutkan? Ha? Jodohmu, ku kasih pun nanti. Tinggal kau pilih. 5 ku taruh samamu, tinggal kau pilih yang mana. Ya kan? Anda mengerti maksudnya? Halo? Ingat baik-baik, Tuhan ingin memberikan engkau dan saya kemenangan. Tapi kenapa engkau selalu mau lepaskan tangan Tuhan? Hei, tahun depan jangan ada seorang pun kita di jemaat ini yang melepaskan diri dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ingin menuntun kita dan memberi kita kemenangan. Haleluya, kita beri tepuk tangan, haleluya. Makasih. Jadi saudara-saudaraku, kalau demikian, harapan besar saya kita tahun depan dalam penyertaannya bersama dengan Tuhan, kita menjalani hidup dengan semangat. Jalani hidup dengan antusias. Amin. Jalani hidup dengan sebuah optimis. Jalani hidup dengan sebuah perkataan, aku bersama Tuhan. Aku tidak akan takut. Aku tidak akan gentar. Corona bisa datang. Corona 2 kali pun oke lah. Tapi aku punya Tuhan yang jauh lebih hebat dari corona. Aku akan tetap bersemangat. Itulah saya yang saya hari-hari ini sedang taruh kepada diri saya. Dengarkan, jangan bilang saya nggak bisa ketakut. Kadang muncul juga. Minggu yang lalu Ibu Gembala sudah khotbah tentang khawatir, bukan? Jangan pikir karena sudah gembala nggak khawatir. Ayo, udah lebih sakti rupanya Ibu Gembala daripada jemaat. Daripada Anda semua. Enggak. Semua orang bisa diterpanya. Termasuk saya. Kadang-kadang saya gentar. Namun hari ini saya rindu engkau dan saya mengerti bahwa ada penyertaannya yang membawa kau kepada kemenangan. Haleluya. Mari beri tepuk tangan pada Yesus kita. Mari kita datang pada Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Nanti kita akan memberi kepada Tuhan. Dan saya rindu kita bernyanyi lagu tadi. Mungkin Kalista bisa pimpin lagu tadi. Saya rindu penyertaannya sempurna atas kita. Dan waktu Anda menyanyikan ini, saya rindu siapakah di sini yang sudah ada pasangannya di sampingnya, suami istri, bolehkah rapatkan saja kursimu. Jangan takut corona karena itu istrimu. Amin ya. Jangan pula suamimu di samping, corona sana kau, kita protokoler, jangan. Ya kan? Karena suami istri nggak mungkin lagi terpisahkan. Engkau pegang tanganmu dan saya ingin berdoa untukmu hari ini. Saya ingat, saya rindu kita mau berdoa pada saat Natal ini. Saya rindu kita berdoa untuk penyertaan Tuhan tahun depan. Kita akan menjadi lebih baik lagi. Apa yang kita rindukan bisa Tuhan berikan tahun depan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tundukkan kepalamu, Ina Kalista, silakan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
Pegang tangan pasanganmu hari ini. Yang tidak ada pasangannya atau yang belum punya pasangan hari ini, berdoa masing-masing. Kira pasiki tukurina maka pasandara maka ya sandara mataka hindara pasandara maka pasandara takabaya kiala mataka ya sandara kina mata kurida maka papa ya sandara takabaya sijire beberapa di antaramu seringkali saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Hari ini stop engkau saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Kau seringkali menyalahkan pasanganmu tentang sesuatu kegagalan, kesalahan yang dilakukan. Maka mulai hari ini stop semuanya. Stop persungutan di dalam dirimu, stop persungutan di dalam hatimu. Dengan perkataan-perkataanmu, stop semuanya, berhenti hari ini. Maka hari ini doakan hari ini, mintalah berkat Tuhan turun atasmu senantiasa. Ingatlah bahwa Raja yang perkasa itu, Allah yang perkasa, Raja damai, penasihat yang ajaib itu ada di dalam hidup. Dia adalah lahir di dalam hatimu. Dan biarlah penyertaannya sempurna hari ini. Katakanlah hari ini kepada Tuhan doamu hari ini. Katakan kepada Tuhan apa kerinduanmu. Katakan kepada Tuhan hari ini. Katakan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan. Shindi magabaya basana. Katakan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Dalam mana makara Sempurna. Serukan kepada Tuhan. Serukan kepada Tuhan. Serukan kepada Tuhan hari ini. Serukan buat anak-anakmu semua. Serukan. Untuk usaha mata pencarian bisnismu. Serukan buat anak-anak. Serukan apa yang kau rindu. Serukan.
orang yang lebih dari pemenang. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, kita keluar dari pintu ini nanti setelah acara semua selesai, kita lebih dari pemenang. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri terlebih dahulu ibadah kita bersama-sama. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami percaya Engkau sungguh ajaib, sungguh besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk perayaan yang sangat sederhana yang kami hari ini laksanakan. Kami tahu Tuhan hadir bersama kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah ini. Tuhan kiranya yang senantiasa memberi kepada kami penguatan, mengingatkan kami lebih lagi kepada firman. Dan kalau kami pulang nanti Tuhan, ingatkan kami bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan penyertaan-Mu itu membawa kepada kemenangan demi kemenangan dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami akan kembali ke tempat kami dengan mengangkat kedua belah tangan kami menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa. Biarlah kiranya hari ini Kau menerima berkat-Nya. Berkat dari Allah Bapa, berkat kesehatan. Berkat pemeliharaan, penjagaan yang sempurna atasmu. Dan segala usaha mata pencarianmu diberkatinya. Anak-anakmu dan sisi rumahmu diberkatinya. Segala yang kau rencanakan dia akan tuntun sampai pada akhirnya. Dan damai sejahtera Allah yang melingkupi segala akal itu, yang melampaui segala akal itu akan melingkupi engkau senantiasa di dalam kasih dan penyertaan-Nya. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Setiap yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan